Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bincang Muslimah, balik lagi di sini di channelnya Bincang Muslimah, di mana lagi kami bisa berekspresi kalau bukan di Bincang Muslimah. Sama aku lagi Isna Rahma Solihatin. Sahabat Bincang Muslimah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi teman-teman semuanya, selalu disehatkan ya, apalagi di keadaan yang seperti sekarang ini. Nah, sahabat Bincang Muslimah, di episode-episode lalu kan kita ngebahas tentang pernikahan tuh. Ada yang tanya tentang pernikahan, itu salah satunya adalah tentang siapa sih yang seharusnya aku dulukan, antara orang tua atau suami. Jadi ada kasus bahwasanya ada nih seorang perempuan. Perempuan ini dia sudah menikah ya, tinggal di Jakarta bersama suaminya. Pada suatu hari dia diminta pulang oleh ibunya, pulang kampung, tapi bukan dalam rangka mudik, lebaran atau liburan ya. Kenapa diminta pulang? Karena ibunya sedang sakit, sakit yang butuh perawatan. Dan harapan satu-satunya untuk merawat ibunya ini adalah si perempuan ini tadi. Karena kebetulan dia anak tunggal ya, ayahnya juga nggak mungkin kalau hanya merawat sendiri gitu, butuh anak perempuan ini tadi. Akhirnya anak perempuan ini tadi meminta izin kepada suaminya, oke silahkan pulang, tapi 1 atau 2 hari aja, karena di sini kamu juga banyak tugasnya gini-gini ya, seperti itulah. Sungguh sangat menurut aku itu menyayat hati ya. Karena apa? Karena di situasi yang genting seperti itu yang laki-laki seharusnya kasih waktu untuk perempuan untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena kita tidak tahu bakti mana yang kita lakukan untuk orang tua yang akan diterima oleh Allah. Maka kita harus saling memberikan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau misalkan ditanya mana dulu, suami atau orang tua, keduanya tidak bisa disamakan ya. Karena teman-teman Bincang Muslimah juga mestinya sudah tahu, karena perintah untuk menaati atau patuh kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua itu juga banyak dalam Al-Quran. Dan itu disandingkan langsung setelah perintah beribadah atau menyembah kepada Allah. Setidaknya ada 4 ayat Al-Quran yang membahas tentang ini. Berlaku baik atau berbakti kepada orang tua setelah perintah penyembahan kepada Allah SWT. Di antara ayatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 83, surat An-Nisa ayat 36, surat Al-An'am ayat 151, dan surat Al-Isra ayat 23. Salah satu ayat yang masyhur di antara keempatnya adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Itu tadi dari beberapa ayat Al-Quran. Selain itu juga ada hadis yang menerangkan bahwa saya berbakti kepada orang tua itu adalah setelah perintah untuk menyembah Allah atau beribadah kepada Allah. Maka sahabat Bincang Muslimah, sudah jelas bahwasanya perintah untuk berbakti kepada orang tua itu berlaku untuk siapapun, untuk laki-laki maupun perempuan, baik dia yang sudah menikah ataupun belum. Jadi bagaimana kalau misalkan ada kasus seperti ini tadi? Kalau misalkan ada kasus seperti ini, maka yang harus dibangun adalah komunikasi di antara pasangan tersebut. Kesepakatan, keridhaan. Supaya apa? Supaya kita menemukan benang merah, jalan tengah, supaya yang perempuan tadi bisa terus berbakti kepada orang tua dan bisa berbakti juga kepada suami. Asal ada negosiasi yang baik ya, karena bisa jadi juga nanti suami berada di posisi sang istri, maka kita harus pandai untuk menempatkan posisi kita di posisi orang lain. Supaya apa? Supaya prinsip berumah tangga, sakinah, mawadah, warohmah itu akan terus berlangsung dan akan terus tercapai. Karena siapa sih yang gak mau rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah, diliputi dengan ketenangan, penuh rasa cinta dan penuh kasih sayang? Pastinya semua orang mau itu. Jadi kalau komunikasi baik itu sudah terjalin di antara keduanya, maka prinsip wa'ashiruhunna bil ma'ruf atau saling melakukan atau memperlakukan dengan baik itu juga akan terlaksana.
jangan sampai saling menyakiti ya, apalagi sudah terkait orang tua. Orang tua ini adalah kewajiban keduanya ya, kewajiban si suami dan juga kewajiban si istri, saling mematuhi, saling berbakti gitu ya. Saling mengingatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, itu akan menjadi nilai plus. Nah, pendapat itu juga dikutip dari cerita Asma binti Abu Bakar dari kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sahih Bukhari karya Ibn Battal. Asma binti Abu Bakar meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengunjungi atau berbakti kepada ibunya yang ketika itu ibunya bukanlah seorang muslim. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fatwa atau meminta Asma binti Abu Bakar untuk sili ummaki, tetaplah jalin silaturahim dengan ibumu. Itu artinya perintah untuk berbakti kepada orang tua itu adalah perintah yang utama setelah perintah menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, itulah tadi bagi yang menanyakan sebenarnya suami dulu atau orang tua dulu. Kedua-duanya adalah orang terdekat dan orang terkasih kita bagi yang sudah menikah. Tapi orang tua, ingat, beliau, kedua orang tua kita adalah orang tua yang merawat dari kita baru lahir ya, dari mengandung kemudian lahir sampai kita dinikahkan dengan orang yang terkasih itu. Maka kalau misalkan sudah berurusan dengan orang tua, pinter-pinterlah memberikan pengertian kepada pasangan suami atau istri. Jadi prinsip mubadalah ya yang digagas oleh Kiai Abdul Qadir, yaitu jika ingin hidup berarti maka membahagiakanlah. Jadi baik suami ataupun istri kalau ingin hidupnya berarti, cobalah untuk membahagiakan pasangannya. Mungkin salah satu cara untuk membahagiakannya berkunjung kepada orang tua, maka kenapa tidak untuk memberikan izin. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.